Mangga. And we are very excited because we are visiting in the Mojokerto Chocolate Factory. Yay! As you can see, we are here to see the best chocolate in region Bosnia. Our goal today to understand the production process and how they manage their environmental impact to stay eco-friendly. Okay, let's check out. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita ke sana selagi masih bisa bersama. And we are not alone. Right now we are with who will be our good answers of information for today's interview. Hi Kak Rizky, thank you so much for taking the time to meet with us and allowing us to learn more about this factory. We have a few questions about how everything's involved here. See, we'll get started. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses pembuatan coklat dari persiapan biji kakao hingga siap dikonsumsi? Oke, untuk di coklat Mojopahit sendiri kita memang mengolah biji kakao itu dari proses hulu sampai hilir. Jadi untuk penyiapan bahan baku kita mulai dari petaninya langsung dengan cara memanen buah kakao yang sudah matang. Setelah itu difermentasi, lanjut dikeringkan. Setelah itu baru masuk ke pabrik. Dari pabriknya nanti melalui pengolahan mesin yang sangat buruk dan juga terintegrasi sampai menjadi olahan coklat baik berupa makanan ataupun minuman yang berkualitas. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana memastikan kualitas biji? Nah, untuk bahan apa yang digunakan itu tergantung varian coklat yang akan kita buat nantinya. Apabila kita mau membuat coklat yang murni, itu cukup biji kakao saja diolah melalui proses demikian rupa sampai menjadi produk yang sudah dikemas. Apabila mau membuat varian coklat yang rasanya sudah manis, kita bisa tambahkan gula dan juga susu. Nah, untuk memberikan kualitas yang terbaik, ini kita mulai dari biji kakao yang terfermentasi dengan baik. Nah, dan juga menggunakan bahan-bahan tambahan yang berkualitas. Contohnya gula tebu yang asli, bukan pemanis buatan. Setelah itu susu yang juga kualitasnya bagus. Dan coklat Mojopahit ini 0% kita menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia. Secara tidak langsung, selain rasanya yang enak, kualitas dan juga manfaat yang didapat dari mengkonsumsi coklat ini sangat didapatkan ketika mengkonsumsi coklat Mojopahit tersebut. Apakah ada bahan Nah, untuk itu coklat Mojopahit tidak menggunakan sama sekali karena kita benar-benar mengedepankan coklat sehat ya. Jadi 0% menggunakan pengemulsi, bahan pengawet, bahan kimia dan juga bahan tambahan yang tidak seharusnya masuk di coklat asli seperti itu. alat atau mesin industri apa saja yang digunakan dalam Nah, untuk proses produksi biji kakao menjadi coklat kita menggunakan kurang lebih 10 mesin, mulai dari mesin pengering, mesin sangrai, terus mesin pemasta, mesin press, mesin giling, terus mesin pencampuran bahan sampai mesin pencetakan.
Jadi sangat banyak mesinnya dan juga sangat urut dan juga tersistem. Nah, untuk limbah yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao sampai menjadi coklat ini adalah kulit, ya, kulit luar dari atau kulit ari dari biji kakao, dan juga nanti bekas dari saringan pasta coklat. Nah, hanya itu, limbahnya ini tergolong limbah yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga bisa dimanfaatkan lagi. Seperti contoh kulit ari biji kakao ini nanti bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Nah, untuk kulit ari biji kakao itu sendiri itu nanti kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam karung, kita simpan di gudang. Setelah itu nanti bisa kita olah, baik itu menjadi pupuk kompos atau pakan ternak. Nah, dan juga bisa kita jual kembali, karena limbah-limbah itu masih bisa difungsikan atau dimanfaatkan. Bisa pakan ternak, bisa pupuk kompos, bisa. Jadi pasti limbahnya itu Berfungsi dengan baik. Jadi tidak termasuk kategori limbah yang mencemari lingkungan, karena limbahnya ini bisa kita kumpulkan, kita simpan kembali, dan nanti bisa digunakan mau dijual atau mau dijadikan pupuk atau pakan ternak nanti. Nah, untuk limbah coklat berjenis kulit ari dan juga bekas dari saringan pasta ini tidak menghasilkan bau sama sekali ya. Justru bau yang akan tercipta itu ketika proses pengolahan biji kakao tersendiri. Nah, tapi apakah baunya ini mengganggu? Saya rasa tidak, justru baunya akan sangat nikmat ya, atau harum dan wangi. Mungkin bagi warga sekitar ngilernya saja mungkin ya, karena baunya cenderung bau yang wangi atau harum dari proses pengolahan biji kakao menjadi coklat. Jadi bukan bau yang menusuk hidung dalam artian mengganggu dan juga busuk. Nah, untuk bicara manfaat dari warga sekitar ya, karena ini bertempat di desa Randubenang, secara tidak langsung dengan berdirinya Coklat Majapahit ini membuka lapangan pekerjaan baru ya, meskipun belum menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, tapi sedikit banyak ada beberapa pemuda yang juga bekerja di sini. Contohnya saya pribadi ya, saya putra daerah dari desa ini, dan juga ada beberapa teman saya yang masuk. Jadi membuka lapangan pekerjaan meskipun belum sebanyak itu ya, tapi juga sedikit membantu mengurangi tingkat pengangguran. Biarkan saja kita kesana. Nah, kalau untuk itu ini tidak bisa dimasukkan dalam satu kategori ya, karena di faktori kita mempunyai saluran air tersendiri yang terpisah dengan saluran air dari desa-desa. Jadi mempunyai SOP-nya tersendiri. Lalu upaya apa yang dilakukan agar produksi coklat ini tetap aman, bersih, dan ramah lingkungan? Nah, untuk mengantisipasi hal itu tentunya sebagai perusahaan Coklat Majapahit selalu menyiapkan hal-hal teknis terkait kebersihan lingkungan ya, limbah nanti akan mengarah kemana, terus bangunan dan juga area lahan yang ada di sekitar pabrik ini memang sudah kita siapkan dari segi pembuangan sampahnya, limbahnya, terus pengolahan juga di budidaya kakaonya, semuanya sudah kita siapkan secara teknis. Jadi dengan harapan tidak mengganggu warga dan juga aktivitas yang ada di sekitar pabrik. Ada ketentuannya, jadi sebelum pabrik ini bisa melakukan edar produk itu ada izin-izin yang harus dilengkapi. Contoh misal harus SNI, harus BPOM, harus ASAP, dan juga karena di Indonesia harus halal. Nah, Coklat Majapahit alhamdulillah semua izin keempat itu sudah terselesaikan. Nah, tentunya dalam rangkaian menyelesaikan izin itu ada berbagai hal yang harus dievaluasi sampai akhirnya bisa memenuhi standar dari izin tersebut.
Nah, untuk pemasaran Coklat Mojopahit ini sudah mempunyai 2 cabang besar. Selain di Kota Mojokerto, kita juga punya cabang di Malang dan juga di Bali. Nah, selain itu juga kita bergerak di pasar online untuk permintaan produk skala nasional ya. Dan juga kita sudah bisa ekspor produk ke Osaka, Jepang. Meskipun kuantitasnya belum sebanyak itu, tapi bersyukur produk kita sudah bisa masuk dan diterima di